Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sering mendengar kata Habib dalam khazanah keislaman. Habib secara harfiah berarti yang dicintai, kekasih. Adalah gelar kehormatan yang ditujukan kepada para keturunan Nabi Muhammad SAW yang tinggal di daerah lembah Hadramut, Yaman. Kali ini kita akan membahas biografi seorang Habib yang ada di Jawa Timur, yaitu Habib Soleh Tanggul, Jember. Sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info-info tentang keislaman dari Abu Nusaybah. Pada tanggal 17 Jumadil Ula tahun 1313 Hijriah, bertepatan pada tahun 1895 Masehi, lahirlah seorang ulama yang bernama Soleh Al-Hamid, tepatnya di desa Kurbah Bakarman, Hadramut, Yaman. Di dalam manaqib disebutkan bahwa silsilah dan nasab Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari cucunya Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada garis keturunan ke-39. Berdasarkan garis keturunan tersebut, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid termasuk ke dalam golongan Sayyid. Habib Soleh lahir dari keluarga seorang ulama sufi yang juga bekerja sebagai pedagang di Hadramut. Ayahnya bernama Al-Habib Muhsin bin Hamid, sedangkan ibunya bernama Aisyah, berasal dari kalangan Al-Amudi yang nasabnya masih tersambung dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Habib Soleh terlahir dari keluarga yang sederhana dan terdidik. Sejak masih kecil, beliau sudah diberikan bimbingan oleh ayah dan keluarganya. Pendidikan yang diajarkan oleh Habib Muhsin, yakni mulai dari pendidikan dasar Islam, juga diajarkan ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Di samping itu, beliau belajar Al-Quran di bawah bimbingan Asy-Syaikh Said Bamudi di Wadi Am, Hadramut. Pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip keagamaan salaf yang ditanamkan oleh keluarganya telah membentuk pribadi Habib Soleh sebagai pecinta ilmu. Sejak saat muda, beliau gemar mengunjungi dan menimba ilmu di dai para ulama terkemuka, di antaranya dari Habib Abdullah bin Muhammad As-Segaf, Gresik, Habib Husain Hadi Al-Hamid Membrani, Probolinggo, dan Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, putra dari Habib Ali Kuitang, Jakarta. Di dalam buku karya Van der Berg yang menjelaskan bahwa sebagian besar orang Arab Hadramut berhijrah ke Nusantara belum berkeluarga, kemudian mereka menetap dan menikah dengan wanita lokal di sana. Hal itu juga sama dengan Habib Soleh Al-Hamid. Adapun wanita yang diketahui menikah dengan beliau yaitu Khomsiah, berasal dari Lumajang, dikaruniai 3 anak, di antaranya Habib Abdullah, Habib Ali, dan Syarifah Nur. Kemudian beliau hijrah ke Tanggul dan menikah dengan perempuan asli di sana yang bernama Siha, yang diketahui memiliki satu keturunan yaitu Syarifah Fatimah. Habib Soleh juga menikahi perempuan lainnya asal Tanggul, namun tidak diketahui namanya dan tidak dikaruniai keturunan. Diketahui juga menikahi perempuan Arab bermarga Al-Habsyi yang berasal dari Banyuwangi, dikaruniai 3 anak yaitu Habib Husain, Habib Ali, dan Syarifah Khadijah. Semasa hidup Habib Soleh terkenal sebagai seorang sastrawan yang piawai dalam merangkai syair-syair. Hal ini dikuatkan oleh penuturan salah satu keturunan beliau. Semasa hidupnya, Habib Soleh gemar melantunkan syair-syair pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu qasidah Habib Soleh yang terkenal dan sering dilantunkan oleh para munsyid yaitu qasidah Ya Ahla Baitin Nabi. Dalam syair ini, Habib Soleh mengungkapkan tentang keutamaan mencintai keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat beberapa pendapat mengenai hijrahnya Habib Soleh ke Lumajang.
Pendapat yang pertama mengatakan Habib Sholeh berhijrah pada usia 21 tahun, bertepatan pada tahun 1334 Hijriah. Pendapat yang kedua mengatakan Habib Sholeh saat berhijrah pada usia 26 tahun pada bulan Juni 1921 Masehi. Beliau pernah tinggal di beberapa tempat, yaitu Tempeh Kabupaten Lumajang dan yang terakhir di Tanggul, Jember. Habib Sholeh datang ke Lumajang awalnya untuk mengunjungi sepupunya, yaitu Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Hamid, yang lebih dulu berhijrah ke Jawa dan menetap di Lumajang. Kemudian beliau berpindah tempat ke desa Tempeh yang tak jauh dari pusat kota, dan beliau membangun rumah di sana. Di dekat rumah beliau yang dibangun tersebut terdapat waduk kecil di mana masyarakat sering menggunakannya untuk keperluan sehari-hari. Begitupun Habib Sholeh dan keluarganya. Dikarenakan waduk tersebut kondisinya kurang kondusif, maka Habib Sholeh membangun sumur pribadi yang berlokasi di samping kiri rumahnya, yang sampai sekarang sumur tersebut menjadi keramat. Setelah kurang lebih 12 tahun Habib Sholeh berdakwah di kota Lumajang, kemudian beliau melanjutkan hijrahnya dan membawa seluruh keluarganya berpindah ke Tanggul dan menetap di sana. Tidak diketahui secara pasti mengenai alasan Habib Sholeh memilih hijrah ke Tanggul. Habib Sholeh bermukim tepat di belakang perlintasan rel kereta api stasiun Tanggul. Sampai akhirnya Habib Sholeh wafat pada 8 Syawal 1396 Hijriah, bertepatan pada tahun 1976 Masehi. Namun ada beberapa perbedaan pendapat mengenai usia Habib Sholeh. Ada yang mengatakan wafat pada usia 86 tahun, ada pula yang berpendapat wafat saat berusia 81 tahun. Beliau dikebumikan pada hari Ahad 9 Syawal setelah sholat duhur, dan lokasi pemakaman diletakkan di samping Masjid Riyadus Shalihin. Itulah sepenggal biografi seorang Habib yang sangat masyhur. Semoga kita mendapat barokah dan manfaatnya ila yaumil akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.